Selamat bertemu kembali anak-anakku di kelas 10. Ya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, anak-anak, pada kesempatan saat ini kita akan mempelajari tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Sistem hukum dan peradilan nasional ini bisa kita ibaratkan seperti kalau di sekolah itu ada tata tertib sekolah. Jadi sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya akan memiliki sedikit perbedaan tata tertib. Nah, demikian juga dengan sistem hukum. Setiap tempat, setiap negara itu akan memiliki sistem hukum masing-masing. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan sistem hukum itu sendiri? Sistem hukum itu adalah suatu sistem perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Jadi dalam sistem hukum nasional yang akan kita pelajari adalah hakikat hukum, kemudian yang kedua tata hukum nasional. Nah, hakikat hukum, jadi hakikat hukum itu secara umum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya, setiap sistem hukum itu akan memiliki tujuan hukum. Tujuan hukum yang pertama adalah mencegah perilaku yang sewenang-wenang. Tujuan yang kedua, menciptakan suasana damai dan tertib. Berikutnya tujuan yang ketiga, melindungi kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir, tujuan yang keempat, memberikan kepastian hukum. Ya, kita memasuki pada pokok bahasan yang kedua tentang tata hukum nasional. Kita awali dari lahirnya tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia itu diawali dari naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Berikutnya yang menjadi acuan adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya kita akan mempelajari penggolongan hukum. Penggolongan hukum ini bisa dilihat dari bermacam-macam segi. Ada yang berdasarkan sumbernya, kemudian berdasarkan isinya, berdasarkan bentuknya, kemudian berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan waktu berlakunya, berdasarkan cara mempertahankannya, berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya, berdasarkan wujudnya, dan yang terakhir berdasarkan luas berlakunya. Nah, anak-anak, berdasarkan sumbernya ada doktrin, kemudian ada undang-undang, ada traktat, ada jurisprudensi, dan ada kebiasaan. Penggolongan hukum berikutnya berdasarkan isinya itu ada dua, ada hukum privat dan hukum publik. Yang dimaksud dengan hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum publik
adalah hukum yang mengatur kepentingan publik atau kepentingan umum. Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang dimaksud dengan hukum tertulis adalah peraturan yang dapat kita lihat dan kita rasakan, serta dapat kita ketahui. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat. Berikutnya, berdasarkan cara mempertahankannya, ada hukum material dan ada hukum formal. Yang dimaksud dengan hukum material itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Sedangkan hukum formal adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Selanjutnya, penggolongan berdasarkan waktu berlakunya. Hukum dibagi menjadi dua. Ada ius constitutum dan ius constituendum. Yang dimaksud dengan ius constitutum itu adalah hukum yang sedang berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu. Sedangkan ius constituendum itu adalah hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang. Berikutnya, berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi dua, hukum nasional dan hukum internasional. Yang disebut dengan hukum nasional itu adalah hukum yang dibuat oleh suatu negara tertentu dan hanya berlaku dalam batas-batas wilayah tertentu dari negara tersebut. Sedangkan hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan berlakunya, hukum ada dua macam, hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur. Yang dimaksud dengan hukum yang bersifat memaksa adalah aturan hukum yang di dalam keadaan konkret menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Sedangkan hukum yang bersifat mengatur adalah aturan hukum yang dapat dikesampingkan para pihak yang bersangkutan. Berikutnya, berdasarkan wujudnya, penggolongan hukum dibagi menjadi dua, hukum objektif dan hukum subjektif. Yang dimaksud hukum objektif itu adalah hukum yang lebih menekankan pada substansi hukum itu sendiri. Sedangkan hukum subjektif adalah hak dan kewajiban seseorang yang diperoleh berdasarkan hukum objektif yang berlaku. Kemudian, berdasarkan luas berlakunya, penggolongan hukum ada hukum umum dan hukum khusus. Yang dimaksud dengan hukum umum itu adalah aturan hukum yang dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang. Sedangkan hukum khusus adalah aturan hukum yang dibuat hanya berlaku untuk aspek dan golongan tertentu yang bersifat khusus. Nah, berikutnya tata hukum nasional. Kita pelajari yaitu bagaimana lahirnya tata hukum Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Lahirnya tata hukum Indonesia diawali dari naskah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian lebih lanjut dijabarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dari kedua peraturan tersebut kemudian ditetapkan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Kemudian yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, anak-anak, untuk materi tentang sistem hukum dan tata hukum nasional, Bu Penny rasa cukup sekian dulu, dan kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Ya, tetap semangat belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.